Selamat malam bagi anggota Jemaat Ciracas yang sudah bergabung di ruang Zoom pada malam hari ini untuk mengikuti ibadah 10 hari berdoa pada hari yang pertama. Baik, sebelum kita memulai ibadah 10 hari berdoa kita akan berdoa dalam hati kita masing-masing untuk mengundang Roh Kudus agar hadir selama ibadah kita pada malam hari ini. Baik, untuk memulai acara 10 hari berdoa kita akan sama-sama menyanyikan lagu buka di lagu Sion nomor 195, Sungguh Indah Roh Suci. Baik, untuk doa buka kami mengundang Bapak Freddy Simangunsong untuk memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di hari pertama, 10 hari berdoa ini, kami dipenuhi oleh sukacita surga. Oleh karena itu Tuhan, sebagian dari umat-umat Ciracas yang mengenal Engkau, pada saat ini kami akan memulai perbaktian kami. Kiranya Tuhan penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti dari firman ini untuk dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa kepada sahabat-sahabat kami, saudara kami yang belum sempat datang berbakti Tuhan. Kiranya Tuhan mereka dapat bergabung di dalam perbaktian kami pada malam ini. Nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Dan acara kami Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati dan urapi ketua kami, Pak Melvin Jo, yang akan mengutarakan firman Tuhan, supaya firman Tuhan dapat bertumbuh dan berurat dan dapat berbuah di dalam kehidupan kami, supaya Tuhan dalam perjalanan iman rohani kami selalu setia kepadamu, menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, terpujilah nama-Mu, urapi kami sepanjang perbaktian kami. Nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan mengikuti sesi doa yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama kita akan mengikuti doa pujian, kemudian doa ucapan syukur, dan untuk saat ini hanya 3 bagian terlebih dahulu, pujian, ucapan syukur, dan juga pengampunan.
formatnya kita mulai dengan menyanyikan satu ayat dari lagu Sion, kemudian saya akan membacakan ayat, dan sehabis itu jemaat diharapkan untuk mengucapkan doa pujian dan meng-unmute mikrofon masing-masing. Jadi ketika kita mengucapkan doa pujian di rumah masing-masing, kita boleh unmute sehingga kita sama-sama bisa mendengar doa pujian dari anggota-anggota jemaat. Dan kemudian nantinya kita akan kembali menyanyikan lagu Sion lagi, satu ayat saja, untuk menandakan waktu berdoa sudah habis. Baik, pertama-tama kita akan memasuki sesi doa pujian. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Sion nomor 89, Besarlah ya Tuhan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Pada saat ini, jemaat boleh meng-unmute mic-nya masing-masing dan mengucapkan doa pujian. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, Allah kami yang hidup, yang selalu memilih. Ya, Bapa yang dipuji dan disembah, pencipta langit dan bumi, biarlah semua kami yang berdosa memuji dan memuliakan nama-Mu, selama sekarang sampai selama-lamanya. Ya, amin. Kemudian ya.
setiamu setiap pagi, rahmat-Mu baru. Kau penuhi segala keperluanku, besar setiamu kepadaku. Selanjutnya kita akan memasuki doa. Kita memasuki doa ucapan syukur. Kita sama-sama bisa membuka lagu Sion nomor 98, Sungguh Ajaib Anugerah-Mu. Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saat ini jemaat boleh meng-unmute mic-nya masing-masing dan mengucapkan doa ucapan syukur. Terima kasih Bapa di sorga atas Tuhan dan kebenaran. Terima kasih oleh karena pemeliharaan kepada kami. Terima kasih atas kesempatan boleh beribadah memuji menyembah Engkau. Terima kasih atas semua berkat yang Engkau percayakan bagi kami dan bagi agama suci. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Saat ini kita akan memasuki doa pengampunan. Kita bisa sama-sama membuka lagu Sion 228, Ku bawa pada Yesus.
Keluaran 34 ayat 9, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Pada saat ini, jemaat boleh mute mic-nya dan berdoa secara pribadi, berdoa untuk meminta keampunan kepada Allah. Jangan nggak dengar. Halo. Selanjutnya kita akan mengambil Alkitab kita masing-masing dan kita akan melakukan meditasi Alkitab dari Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Tuh, ayah bunda, ini udah jadi bukti loh. Ini bener semua. Diskonnya apa? Ya, itu dia tuh.
Baik. Pada saat ini kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu kita akan mengikuti aktivitas awal serta renungan yang akan dibawakan oleh Dr. Gigi Melvinzo. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Cek. Baik, selamat malam pada kita semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Dengar ya. Ya. Baik, puji Tuhan kita bisa berkumpul pada malam hari ini di sesi pertama malam 10 hari berdoa ya. Di mana hari pertama ya kita tadi sudah berdoa dan sudah merenungkan Lukas 11 ini. Sebagaimana judulnya 10 hari berdoa, saya mungkin tidak terlalu banyak menjelaskan mengenai firman ini. Saya yakin kita semua masing-masing mendapatkan sudut pandang yang sendiri-sendiri melalui ayat yang kita dapatkan, dan kiranya saya hanya mengharapkan mungkin melengkapi atau menambahkan atau menegaskan apa yang kita sudah baca. Namun di sesi awal kita akan mengadakan sesi pembukaan sedikit yang sangat-sangat menarik ya. Jadi kita nggak langsung kepada materinya. Jadi saya ingin menunjukkan kepada kita ada beberapa benda yang mungkin Bapak Ibu semuanya boleh pikir-pikirkan. Kira-kira kalau saya memberikan ini kepada Bapak Ibu sekalian, ini udah tahu lah ya pasti apa ya. Ini kalau Bapak-Bapak lihat HP langsung wah senang ya, dapat handphone seperti itu ya, ada handphone. Kemudian ada juga kalau ibu-ibu atau remaja putri senangnya beginian nih. Di Saint Laurent ya, pasti senang nih yang beginian ya. Nah, kemudian ada juga atau mentahnya aja ya. Nah, ini mentahnya ya. Atau ada yang anak-anak muda zaman now suka yang beginian nih. Ku tahu yang ku mau, yang beginian ya. Yang kayak gini. Tapi ini isinya air kok, bukan isinya ditinggal botolnya ya. Atau seperti ini.
Di antara barang-barang ini roti ya, di antara barang-barang tadi, saya yakin Bapak dan Ibu sekalian lebih memilih, kalau saya tanya kan, pilih yang mana? Pasti pilih yang mahal. Ya, pilih yang handphone, atau yang wanita biasanya lebih senang, kalau bisa handphonenya yang ala cewek-cewek begitu ya. Atau mungkin yang nggak mau pusing, udah mentahnya aja. Ya. Ini karena mentahnya juga enak nih, mukanya senyum. Coba dikasih yang pegang golok, pati murah, pasti nggak ada yang mau. Ya. Jadi tapi kalau mungkin saya tanya, ada yang mau begini, saya yakin buat apa minta yang beginian atau roti ya? Saya kan semuanya akan memilih yang barang-barang berharga, yang istilahnya yang bagus-bagus, dan kalau ditanya nanti akan mau diapain, pasti akan dipergunakan ya. Yang dapat HP pasti langsung update status atau foto-foto, semuanya selfie dan segala macam. Yang dapat parfum mungkin dipakai dan digunakan ya. Tapi kalau pertanyaannya, ketika Bapak Ibu dalam kondisi lapar, yang mana yang Bapak dan Ibu pilih? Saya yakin yang ini, yang lebih murah. Ya, apa gunanya HP? Nggak bisa dimakan. Apa gunanya parfum? Nggak mungkin diminum. Ya, jadi pasti Bapak dan Ibu pilih makanan dan minuman. Ya, demikian pada sesi 10 hari berdoa ini, Tuhan menawarkan kepada kita sebuah hal yang istimewa. Ya, terutama di hari pertama ini dikatakan ini pemberian Yesus yang terbaik ya. Dia memberikan pemberian istimewa bagi kita, pemberian Yesus yang paling berharga. Dikatakan yang paling berharga. Tadi kita semua sudah berdoa dan kita sudah buka di dalam Lukas pasal yang ke-11 ya. Di dalam sesi 10 hari berdoa ini yang mungkin inilah sesi 10 hari berdoa pertama di mana kita lakukan virtual. Kalau tahun lalu saya yakin kita masih lakukan di gereja. Ya. Di dalam Lukas 11 ayat yang ke-13 dikatakan, di situ ada, kalau kita baca, ada perumpamaan di ayat yang ke-5 sampai 8 tentang seseorang yang tidak memiliki apapun untuk memberi makan seorang tamu yang datang larut malam. Ya, sesuatu hal yang sangat lucu. Saya ingin kita buka kembali ayatnya. Mungkin Pak Siombing boleh baca, Pak Sherwin Siombing boleh baca ayat 5 sampai 8. Karena kita mau baca Alkitab nih, bukan berkhotbah ya. Lukas 11 ayat 5 sampai 8. Firman Tuhan, lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seseorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Ayat 6, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Ayat 7, masakan ia yang dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Ayat 8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Baik, terima kasih Pak. Jadi pelajaran yang sangat baik bagi kita, kalau saya yakin kita sudah baca di dalam Lukas pasal yang ke-11, mengenai, dikatakan juga di situ ada doa Bapa kami, dan bagaimana kita pemberian Yesus yang sangat berharga itu adalah apa? Adalah Roh Kudus. Ya, Dia menjanjikan kepada kita Roh Kudus. Ya, dikatakan kalau di ayat yang lain, ketika aku pergi, aku akan mengirim kepadamu penghibur. Penghibur itu adalah Roh Kudus. Kalau mungkin saya boleh bagikan kepada kita, pemberian Yesus, kalau di hari yang pertama, pemberian Yesus yang paling berharga, ada tanda bintang. Artinya apa? Kalau di dalam bahasa iklan, tanda bintang itu artinya apa? Syarat dan ketentuannya ada. Bagaimana syarat dan ketentuannya? Di dalam pelajaran kita dikatakan, mintalah. Ya, jadi artinya pemberian itu tidak diberikan kalau kita tidak minta. Ya, kita harus datang kepada Tuhan dan meminta. Tadi ilustrasinya di dalam ayat 5 dan sampai ke 8
mengenai seseorang yang minta roti. Ya, dikatakan, bagaimana jika kamu adalah kamu yang jahat bisa memberikan yang baik kepada anak-anakmu, bagaimana Tuhan itu tidak lebih baik, tidak lebih buruk dari kamu. Dia akan memberikan dengan lebih baik kepada kita, yang terbaik bagi kita, terutama yang dikatakan di dalam Lukas 11 adalah Roh Kudus. Ketika kita meminta Roh Kudus, Tuhan tidak akan tahan-tahan. Pertanyaannya, sudahkah kita memintanya? Ya, di dalam pelajaran kita pada hari ini dikatakan Yesus mengundang kita untuk terus meminta. Di dalam Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu aku berkata, Bapak Ibu boleh hitung berapa kali disuruh meminta. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anak, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat ketentuannya apa? Meminta. Ya. Jadi Roh Kudus itu tidak diberikan kepada orang yang tidak meminta. Ya, harus meminta. Ya. Kita meminta, kita mengetuk. Kalau dikatakan di sini segala sesuatunya baru diberikan. Di dalam membina kehidupan abadi dituliskan, Allah tidak berkata, mintalah sekali dan engkau akan menerimanya. Ya, ini ada seringkali kita berdoa kepada Tuhan, saya meminta Roh Kudus. That's it, cukup. Besok kita nggak berdoa lagi. Ya, tetapi di dalam pelajaran ini mengatakan kepada kita, mintalah terus menerus. Ya, dikatakan di sini permohonan yang tekun membawa si pemohon itu ke dalam sikap yang lebih sungguh-sungguh dan memberikannya suatu keinginan yang lebih besar untuk menerima perkara-perkara yang dimintanya. Ya. Kemudian pertimbangkanlah sejenak mengapa Yesus sendiri menghabiskan begitu banyak waktu dalam doa harinya. Ya. Sesi 10 hari berdoa ini mengajak kita untuk berdoa lebih banyak dan meminta Roh Kudus supaya kita dicurahkan Roh Kudus. Ya. Kalau di sini ada kesaksian dari beberapa teman kita, dikatakan yang merasa memiliki sukacita setelah membaca Alkitab dan membagikan Kristus kepada orang lain. Namun pertanyaan bagi kita, saya mungkin hubungan sedikit dengan misi. Misi kita tahun ini adalah I will go. Ya, I will go. Seperti kita ingin mengabarkan pekabaran keselamatan ini kepada orang lain. Tapi pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa menyampaikannya kalau kita tidak dituntun oleh Roh Kudus? Ya, ada juga yang berpikir, bagaimana kita bisa menjalankan hal ini di dalam kondisi pandemi seperti ini? Ya, kunci untuk kita mendapatkan Roh Kudus, kita tidak akan bisa memberikan sesuatu yang kita tidak miliki. Untuk itu kita harus meminta Roh Kudus kepada Tuhan. Ya, pertanyaannya, apakah kita bisa pastikan bahwa kita sudah sering meminta Roh Kudus? Otomatis kita harus tanya, apakah penghalang saya untuk saya tidak meminta Roh Kudus? Ya, setidaknya ada 3 poin yang mungkin saya bisa sampaikan secara singkat. Mengapa Roh Kudus itu mungkin tidak kita minta? Yang pertama adalah merasa butuh. Ya, apakah kita dalam kehidupan kita merasa kita butuh tuntunan Roh Kudus? Ataukah kita merasa saya bisa menjalani kehidupan ini dengan pemikiran kita sendiri, ya, dengan pemikiran daging kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk bisa mendapatkan Roh Kudus, saya mendapatkan poin yang istimewa di dalam Lukas 11 ayat yang ke-8. Pola attitude apakah yang harus kita miliki untuk kita bisa mendapatkan Roh Kudus? Di dalam ayat yang ke-8, mungkin saya buka dari Alkitab, ya. Saya baca ayat yang ke-8, Lukas 11 ayat ke-8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena, ya, jadi yang pertama di sini dikatakan karena orang itu adalah sahabatnya. Ya, untuk
kita bisa meminta Roh Kudus itu, kita harus bersahabat dengan Yesus. Ya, bagaimana mungkin kita bisa meminta kepada, saya bayangkan begini, saya diajarkan dari kecil tidak mudah untuk meminta sesuatu, ya. Apakah mungkin kita meminta sesuatu kepada orang yang tidak kita kenal? Rasanya tidak mungkin, ya. Rasanya kita merasa malu, ya, untuk kita mau meminta sesuatu dari orang yang tidak kita kenal. Tapi jika kita sudah bersahabat, ketika kita sudah membina hubungan yang baik, apakah kita enggan untuk meminta sesuatu itu kepada orang tersebut? Saya yakin kita mungkin merasa itu adalah bagian dari hubungan kita satu dengan yang lain. Poin yang kedua adalah kita harus bersahabat dengan Yesus. Akibatnya apa ketika kita bersahabat dengan Yesus? Ya, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8, sikap yang akan membuat Roh Kudus itu lebih mempunyai kesempatan diberikan lebih besar adalah sikap kita yang meminta dengan, maaf kata ini katanya Alkitab yang katakan, bukan saya yang katakan, sikapnya yang meminta dengan tidak tahu malu. Artinya apa? Meminta tanpa malu-malu. Ya. Kenapa saya katakan meminta dengan tanpa malu? Karena akibat dosa, manusia itu menjadi malu terhadap Allah. Tidak mau dekat dengan Allah. Kita ingat Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketika Tuhan datang, mereka bersembunyi. Mereka malu. Karena apa? Karena dosa. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, maka kita bisa mendekati Tuhan dan meminta Roh Kudus itu dengan sepenuh hati kita, dengan sepuas-puasnya kita minta kepada Tuhan. Ya, artinya dua poin yang pertama dan poin yang ketiga, artinya ketika kita ingin meminta Roh Kudus, kita harus datang dengan lebih dekat. Ya, walaupun kalau sahabat saya di Amerika, saya minta roti, mungkin tidak dapat rotinya. Saya harus datang kepada ini lebih dekat. Ya, artinya mempunyai hubungan secara emosional yang dekat dan juga dekat hari demi hari. Ya, waktu demi waktu, kita akan bisa datang kepada Tuhan dengan lebih dekat dan kita akan bisa mendapatkan Roh Kudus. Ya. Dan di dalam pelajaran kita dikatakan berdoalah dan meminta Roh Kudus melalui tuntunan firman Tuhan. Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi mintalah Roh Kudus di dalam doa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ingat, ketika kita meminta Roh Kudus, kita harus siap dengan konsekuensi hawa nafsu kita akan disingkirkan. Ya, jadi kadang-kadang kita mikir, oh ngapain saya minta Roh Kudus? Saya kan masih senang dengan hal-hal duniawi, sehingga itu akan menghalangi kita untuk meminta Roh Kudus. Ya. Nah, pertanyaan bagi kita, di dalam kondisi pandemi seperti ini, kita ingin menjalankan pekabaran kita juga dengan misi kita I Will Go. Sudahkah kita meminta kepada Tuhan Roh Kudus? Ya, sudahkah kita dengan sungguh-sungguh datang kepadanya, meminta Roh Kudus itu diberikan dengan tidak malu-malu, datang kepadanya dengan sepenuh hati. Ya, Tuhan, Yohanes 7, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, Roh Kudus itu akan menjadi bagian kita. Dan kita akan bisa menjalankan misi kita ini walaupun sepertinya di kondisi yang seperti tidak masuk akal, tidak reasonable. Kehidupan kita juga kita lihat bagaimana kita berada di rumah saja. Tapi yang mau saya saksikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, justru di kondisi pandemi ini saya yakin pekabaran itu bisa berjalan ke seluruh dunia. Ingat, dikatakan ketika Tuhan datang, pekabarannya yang sampai ke seluruh dunia. Ya, jadi bukan artinya hanya kita yang pergi, belum tentu pekabarannya sampai ke seluruh dunia. Bagaimana caranya? Kalau di dalam kondisi kita pandemi ini, mungkin di negara-negara yang melarang orang beribadah secara tatap muka, tidak bisa menghalangi orang beribadah secara virtual. Ya, pekabaran itu akan tetap jalan. Ya, pertanyaannya, pekabaran itu akan sampai, harus ada orang yang dituntun Roh Kudus membagikan kepada orang lain. Ya, maukah kita, sudah siapkah kita meminta Roh Kudus kepada Tuhan
Sehingga dengan demikian, dengan kehidupan kita yang semakin dituntun Roh Kudus, kita pun bisa menuntun orang lain. Ya, kita bisa mengajak orang lain. Kita bisa menyaksikan pengalaman kita hidup bersama dengan Tuhan, bagaimana indahnya membina hubungan dengan Tuhan, dengan tidak malu-malu lagi, dengan kita bisa terbuka apa adanya kepada Tuhan. Kita bisa mendekatkan diri kita hari demi hari dengan kesaksian hidup, kita bisa menarik orang lain. Kesaksian hidup yang diubahkan lebih berharga dari sekedar firman, ya. Kehidupan kita yang diubahkan itu akan lebih mempunyai daya pikat yang lebih besar daripada sekadar membaca firman yang mengkhotbahkan firman, ya. Saya yakin kita semua jemaat Ciracas mempunyai pergumulan juga dalam kehidupan kita, ya. Terutama terkadang kita merasa apakah Roh Kudus itu akan diberikan kepada kita, ya. Di kala-kala kehidupan kita juga mungkin kita merasa aduh banyak tekanan yang terjadi dalam kita. Dalam kehidupan kita. Tapi di dalam sesi 10 hari berdoa ini, mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Yesus itu dekat kepada kita. Ketika kita meminta kepadanya, dia tidak akan menahan-nahan Roh Kudus itu dari kita. Dengan catatan, mintalah dengan tidak malu-malu. Kalau pelajaran kita juga katakan, mintalah berkali-kali. Jangan minta hanya sekali. Setiap hari, setiap doamu, maka ia akan memberikannya. Di dalam kehidupan kita, hari demi hari, pergumulan yang begitu mungkin kita tidak mengerti. Ini kita mulai di awal tahun. Segala sesuatu yang kita hadapi ke depan, saya ingin membagikan kepada kita suatu video bagi kita. Saya ingin kita renungkan sambil kita meminta Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita hari-hari. Ya, lagu ini mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Mungkin boleh diputar dulu, Nungki. Baik, dalam 10 hari berdoa ini, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita datang kepada Yesus. Dia dekat dengan kita dan dia siap memberikan Roh Kudus kepada kita ketika kita minta kepadanya hari demi hari, doa demi doa. Di dalam setiap doa kita minta Roh Kudus, itu akan menjadi bagian kita. Dan ketika itu menjadi bagian kita, kita juga dapat menjalankan misi kita walaupun dalam kondisi yang seperti ini, yang tidak pernah terjadi sekalipun. Kiranya Tuhan memberkati kita, tetaplah berdoa dalam sesi 10 hari berdoa ini. Tuhan memberkati kita. Terima kasih atas renungan dan juga tadi lagu yang telah di-share, terutama pesan yang telah dibawakan oleh Dr. Gigi Melvin pada malam hari ini untuk senantiasa meminta Roh Kudus tidak hanya sekali, setiap hari, dan juga menggunakan Roh Kudus sesuai dengan fungsi yang Allah telah siapkan, yaitu membantu kita dan menguatkan kita
dalam kehidupan di dunia ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi doa yang terakhir, doa permohonan pribadi yang terbagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah doa melalui firman dan yang kedua adalah doa permohonan. Baik, doa melalui firman adalah doa di mana kita pertama membaca ayat. Bacaan ayatnya ada 3 pilihan seperti yang sudah ditunjukkan di slide, Yakobus 4 ayat 2 dan 3, Lukas 11 ayat 13 maupun Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Pertama-tama kita bisa membaca dulu ayat tersebut dan kita bisa mengambil pesan dari ayat tersebut dan kita dapat mendoakan pesan dari ayat tersebut. Baik, contohnya seperti mungkin di Yakobus 4 ayat 23 yang isinya, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kita bisa berdoa seperti, Bapa Surgawi yang terkasih, mohon maafkan kami karena lalai untuk meminta Roh Kudus secara terus-menerus, dan terima kasih jika kami mengakui dosa kami, Engkau setia mengampuni kami. Contohnya seperti itu. Dan bisa dipilih antara ayatnya Yakobus 4 ayat 2 sampai 3 atau Lukas 11 ayat 13 dan Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Baik. Mungkin saat ini kita bisa sama-sama memilih ayat dan juga membaca satu ayat. Saya berikan waktu kurang lebih 2 menit untuk membaca ayatnya dan mengambil pesan bagi pribadi masing-masing dan mencari apa yang Allah mau sampaikan melalui ayat ini. Saya harapkan semua anggota jemaat sudah membaca dan sudah memiliki pesan yang diambil dari ayat tersebut. Dan untuk memulai sesi doa ini, kita akan menyanyikan lagu Sion nomor 233, Ku Datang Hampir Kepadamu. Yeah.
kita boleh mendoakan pesan dari ayat yang telah kita pilih masing-masing tadi, mendoakan apa yang Allah ingin sampaikan melalui ayat yang telah kita pilih dan baca. Baik. Ya Allah, Engkau tahu pergumulan kami saat ini, khususnya ketika kami menjalani kehidupan kami di tengah pandemi. Tolong kami ya Allah melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami hidup seturut kehendak-Mu. Saat ini kita akan melakukan doa kesaksian atau doa permohonan. Anggota-anggota jemaat dapat berdoa secara pribadi, menyampaikan permohonan di rumah masing-masing dengan kondisi mic yang di-mute.
Selanjutnya, untuk menutup ibadah 10 hari berdoa, kita akan sama-sama menyanyikan lagu tutup di lagu Sion nomor 524, Datanglah ya Roh Allah. Tutup, saya mengundang Dr. Gigi Melvin untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar ya, baik. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan puji dan syukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami melalui pelajaran yang kami dapatkan dalam 10 hari berdoa ini ya Tuhan di hari yang pertama. Kami bersyukur ya Tuhan karena kebaikan Tuhan, Tuhan memberikan kepada kami pemberian yang begitu berharga, yaitu Roh Kudus ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan untuk menyadari bagaimana pemberian ini begitu berharga ya Tuhan. Dengan tuntunan Roh Kudus, kami makin hari akan semakin mempunyai karakter Kristus. Dan ketika kami memiliki karakter Kristus, kami dapat membagikannya juga kepada orang lain. Tuhan, biarlah melalui Roh Kudus Tuhan ini, kami dapat memiliki kuasa untuk menjalankan misi Tuhan di dunia ini, dan kedatangan Tuhan juga semakin segera, dan kami segera bisa bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Kami merasa sukacita ya Tuhan di bawah tuntunan Roh Kudus, kehidupan kami semakin hari akan diubahkan, sebagaimana kehidupan yang sudah kami hilangkan, nenek moyang kami hilangkan karena kami jatuh ke dalam dosa ya Tuhan. Biarlah dalam setiap doa kami, dalam setiap hari-hari kami, Tuhan bersama dengan kami. Biarlah dalam setiap hari-hari ke depan, dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari di pandemi ini, kami bergantung sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami dengan segala kebutuhan kami juga. Dengan demikian kami dapat bersuka cita untuk segala tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih setiamu. Biarlah Tuhan berkati kami juga sehingga kami dapat besok mengikuti 10 hari berdoa ini di hari yang kedua. Terpujilah nama Tuhan, mohon ampun dosa kami yang begitu banyak, karena kami berdoa hanya di nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Acara 10 hari berdoa kita untuk hari pertama sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari anggota Jemaat Ciracas yang sudah bergabung melalui Zoom pada malam hari ini. Dan untuk hari kedua, diharapkan jemaat untuk membaca Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Dan kita juga senantiasa perlu ingat akan tantangan dengan jangkauan keluar, seperti memberikan sapaan terbaik kepada tetangga, teman kantor, atau orang-orang di sekitar lingkungan kita, terutama orang-orang yang non-Advent. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan juga pelayanannya bagi para partisipan. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Mohon maaf, apakah ada pengumuman dari ketua jemaat? Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas kehadirannya. Tuhan memberkati dan sampai jumpa untuk kembali bergabung di besok hari kedua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Sampai ketemu.